Anda akan berubah. Perencanaan jangka panjang yang lebih sukar daripada yang dibayangkan karena tujuan dan keinginan orang berubah seiring waktu. Halo Sobat Literasi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Miss Vera_ID. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mampir ke channel ini. Dan ini adalah channel untuk menambah pengetahuan kita, belajar bersama, self development. Yang kali ini kita akan membahas mengenai financial literasi dan juga psychology. Kita akan membahas bukunya Morgan Housel yang berjudul Psychology of Money. So buat kamu semua yang memang suka banget literasi, baca buku, nambah wawasan, self development, kamu udah menemukan channel yang tepat, dan aku harap kamu bisa terus untuk support channel ini dan bisa belajar bersama sehingga banyak mendapatkan manfaat dari apa yang sudah aku share di sini. Oke? Well, kita sudah masuk di bab ke-14 ya. Sebelumnya kita sudah membahas bab 13 mengenai ruang untuk kesalahan, dan itu bagus banget. So, buat kamu yang belum nonton di video sebelumnya juga, aku saranin tonton dulu semuanya karena video ini akan berkelanjutan ya. Well, kita sudah masuk ke bab 14 ya. Langsung aja aku bakal bacain buat kamu semuanya. Morgan Housel menuliskan bahwa saya tumbuh bersama seorang kawan yang tidak berasal dari keluarga berada dan tak memiliki kecerdasan alami. Tapi dia pekerja paling giat yang saya kenal. Orang-orang semacam itu memberi banyak pelajaran hidup karena mereka punya pengalaman gamblang mengenai hidup. Tiap langkah di jalan menuju keberhasilan. Misi dan impian hidupnya sewaktu remaja adalah menjadi dokter. Boleh dikata peluangnya mencapai itu sangat kecil. Tak ada orang masuk akal yang waktu dulu menganggapnya mungkin ya karena kondisinya ya. Namun dia maju terus, dan meski berumur 10 tahun lebih tua daripada teman sekelasnya, dia akhirnya berhasil menjadi dokter. Seberapa banyak kepuasan yang didapat kalau mulai dari nol. Berjuang terus sampai lulus kuliah kedokteran dan mencapai salah satu profesi paling mulia meski peluangnya kecil. Saya bertemu dia beberapa tahun lalu. Percakapannya kurang lebih seperti ini ya. Saya, lama tak bertemu kamu, apa kabar? Parah sekali perjalananku, kata dia. Hahaha, tapi, aku jawab. Terus dia jawab lagi, parah sekali, Bung. Itu berlanjut sampai 10 menit. Stres dan panjangnya jam kerja telah membuat dia kecapean. Dia tampak kecewa dengan keadaannya sekarang. Meski dulu berjuang sekuat tenaga mencapainya 15 tahun lalu. Satu tiang penopang psikologi adalah pengetahuan bahwa orang buruk dalam memperkirakan dirinya pada masa depan. Membayangkan suatu cita-cita itu gampang dan asyik. Membayangkan cita-cita dalam konteks ketegangan realistis dalam kehidupan yang makin besar di bidang kompetitif itu beda lagi ya. Itu berdampak besar bagi kemampuan kita merencanakan cita-cita finansial di masa depan. Tiap anak laki-laki umur 5 tahun ingin mengendarai traktor kalau sudah dewasa. Hanya sedikit pekerjaan yang lebih keren di mata anak kecil yang gagasannya mengenai pekerjaan keren berawal dan berakhir dengan brum brum bip bip. Traktor besar, aku datang. Kemudian banyak yang ketika tumbuh menyadari bahwa pengemudi traktor barangkali bukan karir terbaik. Mereka mungkin ingin sesuatu yang lebih bergengsi atau besar gajinya. Jadi, ketika remaja mereka bermimpi menjadi pengacara. Mereka pikir mereka tahu rencana sudah dipastikan. Kuliah hukum, berikut biayanya, kami datang. Kemudian, sebagai pengacara, jam kerja mereka panjang sekali sehingga jarang bertemu keluarga. Jadi barangkali mereka pindah ke pekerjaan yang gajinya lebih rendah, tapi jam kerjanya luas. Mereka kemudian menyadari bahwa penitipan anak itu mahal sehingga menghabiskan sebagian besar gaji mereka. Dan mereka memilih jadi orang tua yang ada di rumah. Mereka menyimpulkan itu pilihan yang tepat pada akhirnya. Kemudian, ketika berumur 70, mereka menyadari bahwa karena seumur hidup sudah di rumah aja, mereka jadi tak punya uang pensiun. Banyak di antara kita menjalani hidup melalui jalur yang mirip. Hanya 27% lulusan kuliah yang pekerjaannya berhubungan dengan jurusan kuliahnya. Ya, setuju juga sih. Menurut Federal Reserve, 29% orang tua yang tinggal di rumah bergelar sarjana. Mungkin hanya sedikit yang menyesali pendidikannya, tentu saja. Namun kita harus mengakui bahwa orang tua baru yang berumur 30-an boleh jadi berpikir mengenai cita-cita dalam hidup dengan cara yang tak bakal dia bayangkan pada umur 18 tahun. Perencanaan keuangan jangka panjang itu perlu. Namun keadaan berubah, dunia di sekeliling kita juga berubah.
cita-cita dan keinginan kita juga berubah. Mengatakan kita tak tahu apa yang ada di masa depan, itu satu hal. Mengakui bahwa Anda sendiri hari ini tak tahu apa yang Anda inginkan pada masa depan, itu hal yang lain lagi. Dan sebenarnya hanya sedikit di antara kita yang tahu. Sukar membuat keputusan jangka panjang ketika pendapat Anda mengenai apa yang akan Anda inginkan pada masa depan itu bisa berubah. Kita semua berjalan membawa ilusi bahwa sejarah pribadi kita telah berakhir, bahwa kita baru-baru ini menjadi orang-orang yang sebagaimana diharapkan dan akan seperti itu sepanjang sisa hidup. Kita cenderung tak pernah mengambil pelajaran itu. Riset Gibbard menunjukkan bahwa orang pada umur 18-an sampai 68 memperkirakan seberapa banyak mereka akan berubah di masa depan. Anda bisa lihat bagaimana itu bisa mempengaruhi rencana finansial jangka panjang. Kata Charlie Munger, aturan pertama penumpukan adalah jangan ganggu jika tak perlu. Namun bagaimana tidak bisa mengganggu rencana keuangan, karir, investasi, belanja, anggaran apapun ketika apa yang Anda inginkan dalam hidup berubah? Pastinya sulit ya. Sebagian alasan orang seperti Ronald Read, petugas kebersihan kaya yang kita temui sebelumnya di bab sebelumnya ya, kalau kamu sudah nonton, dan Warren Buffett menjadi begitu sukses adalah karena mereka terus melakukan hal yang sama selama puluhan tahun. Dan membiarkannya terus menumpuk sampai sangat banyak. Namun banyak di antara kita berubah banyak sepanjang hidup sehingga kita tak ingin melakukan hal yang sama selama puluhan tahun atau apapun yang mendekatinya. Jadi bukannya memiliki masa hidup sekitar 80 tahun, uang kita barangkali punya 4 masa sepanjang 20 tahun. So di sini ada beberapa highlight yang perlu kita ingat sebelum kita memikirkan untuk mengambil keputusan di jangka panjang. Yang pertama, kita harus menghindari ujung-ujung ekstrim perencanaan keuangan. Berasumsi bahwa Anda akan bahagia dengan pendapatan sangat rendah atau memilih bekerja sangat keras untuk mengejar pendapatan yang sangat tinggi, meningkatkan peluang Anda kelak menyesal. Yang mendorong ilusi akhir sejarah adalah bahwa orang bisa menyesuaikan diri dengan sebagian besar keadaan. Jadi manfaat rencana ekstrim, kesederhanaan tanpa memiliki apa-apa, atau kegirangan memiliki hampir segalanya berkurang. Namun kerugian keadaan ekstrim, tak punya uang ketika pensiun, atau menghabiskan hidup mengejar uang, menjadi penyesalan yang bertahan lama. Penyesalan lebih menyakitkan bila Anda meninggalkan satu rencana terdahulu dan merasa seperti harus berlari ke arah lain, dan 2 kali lebih cepat untuk mengejar ketertinggalan. So, mungkin secara singkatnya adalah balik lagi ke bab sebelumnya, kita tidak bisa mempertaruhkan segalanya dalam hidup ini, jadi harus memberikan ruang untuk kesalahan. So kita juga perlu untuk menghindari ujung-ujung ekstrim dalam perencanaan keuangan. Misalnya, aku nanti masa depannya aku ingin gajinya kecil aja deh, nggak apa-apa, yang penting aku bisa santai-santai. Nah itu juga nanti ujung ekstrimnya di masa depan. Bisa jadi Anda tidak punya uang di masa tua, di mana Anda juga sudah tidak mampu untuk bekerja lagi. Itu akan merepotkan diri sendiri. Atau mungkin pilihannya adalah aku akan sangat bekerja keras setiap waktu, setiap menit, setiap detik, sehingga aku tidak ada waktu untuk diriku, tidak ada waktu untuk membahagiakanku, keluargaku, dan menikmati hidup. Yang penting aku nanti kaya raya di masa tua. Nah itu juga bisa jadi kaya raya di masa tua, tapi ada hal-hal yang mungkin kamu lewatkan saat kesempatan di masa muda, yang harusnya kamu bisa menikmati uangmu ke luar negeri atau jalan-jalan bersama keluarga, membagikan orang lain, tapi Anda tidak bisa lakukan itu karena keadaan Anda sudah tua untuk terlalu pergi jauh, atau keluarga Anda sudah tidak ada atau pergi meninggalkan Anda selamanya. Jadi Anda kehilangan momen dan kesempatan yang berharga itu, dan akhirnya terjadi penyesalan yang cukup sakit atau cukup lama bertahan. Jadi jangan pernah terlalu mengambil resiko bekerja atau melakukan financial planning. Sewajarnya, sejokjanya aja. Yang penting konsisten. Kalau kamu bisa sedikit tapi konsisten, itu bagus. Kalau bisa banyak dan konsisten, itu juga lebih bagus, gitu ya. Catatan yang kedua adalah kita harus menerima kenyataan bahwa kita akan berubah pikiran, yang seperti sudah dibacakan sebelumnya ya. Saat kecil kita mungkin cita-citanya berubah, cita-cita kita ingin menjadi Power Rangers atau menjadi supir truk atau traktor gitu. Tapi ketika nanti remaja ngelihat teman-teman sekeliling atau mungkin lingkungan, terus berpikir kayaknya aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi pengacara, sehingga nanti ketika kuliah beda lagi, atau mungkin sama seperti dokter atau pengacara, akhirnya kuliah jurusan itu, dan sampai pada saat titik tertentu kamu sudah mendapatkan itu, tapi kamu ternyata tidak menikmati, tidak seindah yang dibayangkan ya ternyata, dan terjadi penyesalan, atau mungkin akhirnya kamu harus kalau perempuan harus menikah dan di rumah gitu.
Dan banyak hal sekali kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak dapat prediksikan di masa depan kita nanti ya. Jadi kita juga harus paham bahwa kita harus selalu menerima kenyataan bahwa kita akan berubah pikiran. Triknya adalah menerima kenyataan, perubahan, dan maju sesegera mungkin. Menerima gagasan bahwa tujuan finansial yang dibuat ketika Anda orang yang berbeda harus ditinggalkan tanpa ampun, bukan dipelihara dan dibawa terus-menerus. Bisa menjadi strategi bagus untuk meminimalkan penyesalan di masa depan. Makin cepat itu dilakukan, makin cepat Anda bisa kembali ke penumpukan. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai di bab ini ya. Bab mengenai segala sesuatunya akan berubah, kita akan berubah. Ya, semua itu akan berubah karena kehidupan ini dinamis, tidak ada yang statis. Ya, begitupun keinginan kita, cita-cita kita, cara pandang kita, cara kita ingin menghabiskan waktu kita di masa tua nanti akan berbeda-beda. Jadi kalau kita tahu itu, jadi kita sudah mempersiapkan diri dari sekarang, gitu ya. Lakukan sesegera mungkin dan konsisten mungkin, dan semoga Allah mempermudah kita semua ya untuk menghindari atau jangan sampai ada penyesalan di masa depan. So I hope to see you on the next video. I hope you enjoy and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.